Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah membawa kita kembali memasuki Sabatnya yang kudus. Kita sudah berada di renungan buka Sabat. Tuhan sudah menjaga, memberkati kita di 6 hari bekerja kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita begitu rupa. Kita boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan sekarang kita telah berada di pembukaan Sabat. Sebelum kita mendengarkan renungan buka Sabat, kita dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Sudah memberkati, menjaga kami di 6 hari bekerja kami. Sehingga kami boleh berada di Sabat Tuhan yang kudus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada satu pertanyaan yang kiranya jauh dari kita, namun kita tergoda untuk memiliki pertanyaan seperti ini, bahwa Allah kadang-kadang atau saudara merasa bahwa kita merasa bahwa Allah tidak adil terhadap kita. Oleh karena dasar pemikiran kita adalah kita membandingkan orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, yang tidak menurut Tuhan. Mereka didapati penuh dengan berkat. Mereka didapati penuh dengan kemujuran. Mereka didapati penuh dengan sukacita. Mereka didapati penuh dengan kebahagiaan. Sehat menjadi bagian mereka, berkat-berkat berkelimpahan menjadi bagian mereka. Ketika kita melihat diri kita yang berusaha dengan pertolongan Tuhan, bergumul untuk setia kepada Tuhan, kita dapati hidup kita penuh dengan penderitaan. Tidak selalu demikian tentu saja, tetapi ada saat-saat di mana kita merasa bahwa kita frustasi. Ungkapan ini adalah ungkapan Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 73. Pemazmur menyatakan bahwa dia melihat orang fasik seringkali makmur. Dibandingkan dengan dia, Asaf yang melayani Tuhan tampaknya menderita. Kita dapat melihat di beberapa ayat, khususnya ayat 13 dan 14. Asaf telah melayani Tuhan dengan setia, Mazmur 1 dan Mazmur 13. Dan dia menjadi tawar hati oleh karena dia melihat kebahagiaan. Dia melihat ketentraman yang dialami oleh orang fasik. Dia sedikit lagi jatuh. Menariknya, Asaf mendahului Mazmur 73 dengan perkataan seperti ini. Ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Penjagaannya bagi saudara dan saya terbukti. Kasih pertolongan Tuhan harus kita rasakan dalam kehidupan ini.
Asaf tergoda oleh karena dia melihat orang yang tidak takut kepada Tuhan dipenuhi dengan sukacita, kemakmuran, kemujuran, kesehatan dibandingkan dengan Asaf. Namun Mazmur 73 tidak sampai di sini ceritanya. Ketika Asaf masuk dalam bait Allah, ayat 17 saya ingin baca. Ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka yang tadinya dia anggap adalah orang-orang yang beruntung. Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Dengan kata lain, apa yang terjadi di pemandangan Asaf dengan orang-orang di luarnya dibandingkan dengan dirinya yang setia kepada Tuhan, itu hanya bersifat sementara. Karena pada akhirnya hidup mereka, kepastian mereka sudah dinyatakan. Hari-hari ini jika kita tergoda seperti Asaf, pastikan kita memiliki jawaban bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika saudara dan saya tergoda meragukan kebaikan Tuhan, pastikan bahwa engkau tidak pernah meninggalkan Dia. Karena mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang setia kepada Tuhan, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap peliharakan. Damai surga menjadi bagian mereka. Damai ini tidak dimiliki oleh mereka yang kita anggap makmur, yang menginjak-injak kebenaran Tuhan. Mereka boleh sehat dan lain sebagainya, tetapi itu hanya sementara. Lebih jauh lagi, kepastian keselamatan menjadi bagian hidup kita sekalipun kita bergumul di dalam kesulitan hidup ini. Sedangkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, kepastian mereka jelas. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kiranya sahabat Tuhan ini mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan. Adalah doa permohonan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk sahabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kepastian keselamatan menjadi bagian kami. Mereka tidak memiliki kepastian, sekalipun mereka merasakan keberuntungan di dunia ini. Itu hanya bersifat sementara, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami mengenal Engkau, Allah yang maha baik, boleh menjadi pengalaman kami hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat sabat tercurah atas kami semua. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat sabat, Tuhan memberkati.